DM202303078 dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan moral. Sistem etika merupakan way of life bagi bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai sistem etika adalah mengembangkan moralitas dari setiap individu sehingga memiliki sikap spiritual yang kuat. Contoh dari generasi bermoral dan tidak bermoral sesuai Pancasila. Untuk bermoral, di sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ini kita dianjurkan untuk bertoleransi sesama umat beragama di Indonesia. Ada beberapa agama di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sama rata, sehingga dengan cara ini kita sebaiknya melakukan toleransi terhadap sesama umat beragama dan kita bisa menghargai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk sikap bermoral di sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sisi ini atau di sila ini kita bisa menerapkan sikap saling menghargai sesama umat manusia. Kita tidak harus membeda-bedakan suku, ras, agama, atau adat istiadat daerah tertentu. Di sini kita diajarkan untuk saling menerima apapun yang kita miliki, apapun yang orang kita miliki, dan kita bisa menghargai itu semua. Bermoral di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sila ini kita bisa meningkatkan inovasi diri kita sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Dengan kita memajukan bangsa Indonesia, kita akan lebih dikenal banyak negara sehingga negara kita akan menjadi negara yang maju. Di sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini kita bisa menghargai pendapat orang lain dalam suatu musyawarah. Dengan kita menghargai pendapat orang lain di suatu musyawarah, kita bisa dikatakan bisa menerima pendapat orang lain. Sikap bermoral di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila ini kita bisa menghargai orang lain dan bisa berlaku adil terhadap orang lain. Dengan kita berlaku adil terhadap orang lain, kita bisa dikatakan sebagai orang yang menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, dan kita tidak bisa membeda-bedakan itu semua. Sikap tidak bermoral. Bermoral di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah kita tidak bisa menerima keadaan atau keberadaan agama lain di sekitar kita. Kita selalu mencela agama itu dan tidak bisa menerima orang yang berbeda agama dengan kita. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita selalu mencela dan tidak bisa menerima keberadaan orang lain yang berbeda ras, suku, adat istiadat yang ada di sekitar kita. Kita selalu mencela, menjauhi mereka, bahkan kita tidak mau berteman dengan mereka. Kasus ini sering terjadi di Indonesia dan banyak kasus ini yang tercatat di daerah-daerah yang kemungkinan dari daerah terpencil sedang merantau ke daerah yang besar. Yang ketiga, sila Persatuan Indonesia. Di sila ini kita tidak bisa menerima karya orang lain ataupun kita selalu mencela dan tidak pernah mendukung orang lain untuk berusaha memajukan bangsanya sendiri. Untuk sikap tidak bermoral sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita selalu memotong pembicaraan, kita tidak bisa menerima pendapat orang lain, atau bahkan kita selalu mencela pendapat orang lain ketika kita sedang bermusyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila terakhir ini, kita yang tidak bermoral seringkali melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang masyarakat ikuti. Misalnya, kita tidak bisa berlaku adil sesama manusia. Kita selalu mengajak ini, mengajak itu, namun kita tidak bisa membagi semua itu. Lalu merasa iri dengan apa yang orang lain miliki dan mengira bahwa itu tidak adil. Kita selalu mengambil apa yang orang lain kita miliki.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon untuk dikoreksi lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.